Khusus untuk para ayah, yuk kita bahas sesuatu yang dalam banget. Ini bukan soal teori parenting, tapi soal warisan tak terlihat yang kita berikan ke anak kita setiap hari. Sesuatu yang mereka bawa seumur hidup. Coba deh, kita resapi kalimat ini sebentar. Simple ya, tapi maknanya luar biasa. Ini pengingat buat kita semua, bahwa pelajaran terpenting dari seorang ayah itu seringkali terjadi bukan saat kita memberi nasihat, tapi justru saat kita diam dan bertindak. Tentu, anak-anak belajar di sekolah. Mereka hafal perkalian, mereka tahu sejarah. Tapi pelajaran soal ketangguhan mental, pelajaran cara mengelola emosi saat dunia rasanya berantakan, itu nggak akan pernah ada di buku pelajaran manapun. Karena ruang kelas mereka yang sesungguhnya itu ya di rumah. Setiap hari mereka itu seperti spons kecil yang menyerap segalanya. Bukan cuma apa yang kita katakan, tapi justru apa yang kita lakukan. Gimana cara kita bicara, gimana cara kita panik, atau gimana cara kita tetap tenang. Semua itu jadi catatan permanen buat mereka. Lalu kenapa fokusnya pada ayah? Karena seringkali ayah dilihat sebagai pilar kekuatan keluarga. Jadi cara ayah merespons sebuah masalah itu seperti jadi penentu suasana. Apakah ini situasi gawat yang bikin panik? Atau cuma tantangan yang bisa kita hadapi bareng-bareng? Jawabannya seringkali terpancar dari wajah dan tindakan seorang ayah. Nah, ini dia inti pelajarannya. Kurikulum kehidupan yang paling nyata itu ya 3 hal ini. Gimana sih reaksi ayah saat lagi tertekan kerjaan? Gimana sikapnya waktu mengalami kegagalan? Dan yang paling penting, gimana caranya dia tetap berdiri tegak waktu kesulitan datang? Itulah ujian yang sesungguhnya. Oke, ayo kita bayangkan sebuah skenario. Sesuatu yang pasti kita semua pernah alami. Ketika rencana yang sudah disusun rapi, tiba-tiba berantakan. Mungkin ban mobil kempes di tengah jalan, atau proyek penting gagal total. Nah, di momen krusial inilah sebuah pelajaran akan diberikan. Bayangkan pilihan pertama. Sang ayah langsung marah-marah, menyalahkan keadaan, mengumpat, membanting setir. Suasana langsung tegang, penuh frustrasi dan keputusasaan. Mungkin kita yang dewasa berpikir, wajar lagi capek dan stres. Tapi, coba kita lihat dari mata si anak yang duduk diam di belakang. Pesan yang dia tangkap itu jauh lebih dalam. Dia bukan cuma melihat ayahnya marah. Dia menyimpulkan sebuah pelajaran hidup. Oh, jadi masalah itu sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang bisa membuat ayahku yang hebat jadi lepas kendali. Berarti, masalah itu harus dihindari. Sekarang, kita putar balik. Masalahnya sama persis. Tapi kali ini, si ayah berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh ke anaknya dan berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa, kita cari solusi bareng-bareng ya." Cuma itu, satu kalimat sederhana yang fokus ke depan. Dan satu kalimat itu mengubah segalanya. Pelajaran yang masuk ke benak si anak sekarang bunyinya seperti ini. Oh, jadi begini rasanya kalau ada masalah. Memang nggak enak, tapi ini normal. Ini bagian dari hidup. Dan yang terpenting, ini bisa diatasi. Masalah bukan lagi monster, tapi cuma sebuah teka-teki. Di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan sangat jelas kan? 2 jalur yang sama sekali berbeda. Di satu sisi, kita tanpa sadar menanamkan bibit rasa takut dan cemas. Di sisi lainnya, kita membangun fondasi ketenangan dan resiliensi. Ingat ya, masalahnya bisa sama persis, tapi reaksi kitalah yang menentukan pelajaran apa yang akan terukir di hati anak kita selamanya. Pada akhirnya, ini mendefinisikan ulang peran seorang ayah. Bukan cuma soal melindungi anak dari bahaya fisik, itu penting tentu. Tapi tugas yang lebih besar adalah mempersenjatai mereka dengan mental dan emosi yang kuat untuk menghadapi dunia ini sendirian kelak. Dan senjata terbaik itu bukanlah nasihat, tapi teladan. Jadi pertanyaan terakhir ini saya tujukan untuk kita semua, terutama para ayah. Nanti saat hidup memberikan tantangan berikutnya, entah itu besar atau kecil, ingatlah satu hal. Ada sepasang mata kecil yang sedang mengamati Anda. Dan mereka bukan sekedar menonton, mereka sedang belajar. Belajar dari Anda, cara mereka akan menjalani hidup kelak. Jadi, contoh seperti apa yang akan Anda perlihatkan?